Assalamualaikum, kami mahasiswa Institut Teknologi Sumatera TPB 31 kelompok 4 akan menjelaskan pembuatan alat motor listrik DC sederhana. Kami beranggotakan Andi Febriansyah, Listiana Nurul Safitri, Dewi Tamala, Dewi Rana Safitri, Dinta Aurelia Sanjaya, dan Rinda Setiawati. Dasar teori pengertian motor listrik. Motor listrik merupakan suatu perangkat elektromagnetik yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pada percobaan kali ini, kami menggunakan 5 rumus. Yang pertama yaitu rumus gaya Lorentz, atau yang sering kita sebut dengan aturan kaidah tangan kanan, di mana F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. F adalah gaya, B adalah medan magnet, I adalah kuat arus listrik, L adalah panjang kawat. Kemudian rumus hukum Faraday, yaitu GGL sama dengan minus N dikali delta psi per delta T, di mana N adalah banyaknya lilitan, delta psi yaitu perubahan fluks magnetik, dan delta T yaitu perubahan waktu. Kemudian rumus medan magnet, di mana B sama dengan mu dikali N dikali I per L. Rumus keempat yaitu momen gaya, yaitu sama dengan torsi sama dengan F dikali T. Yang terakhir yaitu rumus hukum Ohm, F sama dengan I dikali R. Alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam membuat motor listrik sederhana yaitu ada baterai 1,5 volt 1 buah dengan harga Rp8.000, kawat tembaga 15 cm dengan harga Rp2.000, magnet 2 buah, gunting 1 buah, tang 1 buah, lakban secukupnya, paku 4 buah dengan harga Rp2.000, gelas air mineral bekas 1 buah, papan 1 buah. Jadi total harga seluruhnya adalah Rp12.000. Gulung tembaga enamelnya dengan bantuan tempat lem seperti gulung dinamo biasa. Oke, dipatutkan. Oke, cukup saya rasa. Langsung kita buat. Kita harus ikat tembaga enamelnya agar kalau dia berputar tidak bergeser dari porosnya. Oke, kencang biasa saja. Oke, selanjutnya. Oke, setelah kita ikat tembaga enamelnya, kita perlu kerik atau perlu gosok di bagian kumparannya agar kita dapat mendapatkan tembaganya untuk teralir listrik dengan sempurna. Tetapi diingat, tidak perlu full menggosok atau mengkeriknya. Kita perlu bagian yang menghadap kita, bagian depan saja yang kita kerik. Ini karena apabila listrik melewati tembaga, maka akan bergerak dinamonya dengan sempurna. Dan apabila dia mengenai enamel ya, dia tidak akan teralir listrik, tapi dia memanfaatkan gaya momentum. Kita langsung aja kita kerik bagian depannya. Seperti biasa aja kita kerik bagian atasnya juga. Perlu sampai bersih karena agar aliran listrik dapat teraliri dengan sempurna. Bagian sebelahnya juga begitu. Bagian depannya saja. Dan bagian atasnya tidak perlu full. Oke, ini ada rangkaian motor listrik sederhana yang telah saya kaitkan dengan peniti sebagai dudukan kumparannya, dan saya telah mengkaitkan tembaga enamelnya menuju sumber dari tegangan listriknya yaitu baterai. Dan yang selanjutnya kita letakkan kumparannya ini di depan kumparan yaitu penitinya agar dia dapat berputar. Lalu kita cek dia dapat berputar sempurna atau tidak. Oke, bisa. Langsung kita tes langsung apa dia bisa bergerak atau tidak. Dari percobaan ini mendapatkan tegangan sebesar 1,5 volt, panjang kawat 0,15 meter, hambatan tembaga 0,0167 ohm, jumlah lilitan 6, jari-jari kumparan 0,015 meter, dan permeabilitas ruang hampa sebesar 4 pi kali 10 pangkat 7 Tesla meter per ampere. Untuk mencari arus pada rangkaian ini, kita dapat
suatu medan magnet pada rangkaian dengan rumus permeabilitas ruang hampa dikali jumlah resistans dikali arus yang mengalir dibagi panjang kawat dan dihasilkan sebesar 43,618 kali 10 pangkat min 4 Tesla. Kemudian, medan magnet ini dapat kita gunakan untuk mencari gaya yang dihasilkan oleh kumparan dengan rumus F sama dengan B kali I kali L yang dihasilkan 6,14 kali 10 pangkat min 2 Newton. Dari gaya ini, kita dapat mencari torsi yang dihasilkan oleh kumparan dengan rumus F kali R dan dihasilkan torsi sebesar 9,21 kali 10 pangkat min 3 Newton-meter. Untuk arah pada percobaan kali ini, kalian bisa lihat pada tabel yang ada di layar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana proses kumparan kawat dapat berputar serta arah gaya Lorentz berputar pada kawat tersebut sesuai dengan kaidah tangan kanan. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa ketika kawat yang menghubungkan medan magnet yang terletak di atas aqua gelas dengan menempelkan kawat tersebut pada kutub positif dan negatif baterai, maka akan menyebabkan kumparan kawat yang di atas medan magnet berputar. Hal tersebut dapat terjadi sebab kumparan kawat tersebut mengalami pengaplikasian gaya Lorentz, di mana arus akan mengalir dari kutub positif baterai menuju kutub negatif. Dari arus yang mengalir di atas medan magnet tersebut akan menimbulkan gaya Lorentz, di mana gaya Lorentz tersebut memiliki arah yang dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan sendiri memiliki 3 komponen, yaitu ibu jari yang menunjukkan arah arus, jari telunjuk menunjukkan arah medan magnet, serta jari tengah menunjukkan gaya Lorentz. Pertama, arahkan ibu jari ke arah kanan, sebab pada percobaan tersebut kumparan kawat diletakkan secara horizontal, sehingga arah arus listrik menuju ke arah kanan. Kedua, letakkan jari telunjuk ke atas, sebab medan magnet akan mengarah dari kutub positif menuju kutub negatif, atau dengan kata lain, medan magnet akan mengelilingi kumparan yang berbentuk bundaran yang berada di dekat medan magnet tersebut. Lalu, yang ketiga, arahkan jari tengah dengan arah berlawanan dengan telapak tangan. Dengan ketiga komponen tersebut, yaitu arah arus listrik, medan magnet, dan gaya Lorentz, sehingga akan didapat arah gaya Lorentz yaitu menuju ke atas atau berputar mengarah pada telapak tangan. Jadi, dapat disimpulkan dari percobaan ini yaitu terbukti bahwa energi listrik dan baterai yang digunakan dapat diubah menjadi energi mekanik pada motor listrik DC dengan arus yang mengalir sebesar 89,82 ampere. Dan medan magnet yang di sekitar kumparan yaitu 43,618 Tesla. Perputaran kumparan ini menghasilkan gaya Lorentz sebesar 6,14 Newton dan torsi sebesar 9,21 nanometer. Dari percobaan kali ini juga diketahui kelebihan motor listrik DC ini adalah mudah dirangkai, alat dan bahan yang digunakan lebih murah, dan torsi yang dihasilkan dapat dikontrol. Namun, alat ini juga memiliki kekurangan, yaitu bentuk rangkaian yang besar dan rawannya kumparan jatuh karena penyangga yang kurang kuat.